mengajak teman-teman mengenal seorang Gideon ini. Dan pasti tahu kita hari ini membahas tentang siapa? Gideon. Of course, tentunya kita membahas tentang Yohanes Pembaptis ketika kita bertanya-tanya tentang Gideon, kan? Oke, teman-teman sekarang boleh buka kitabnya, konteksnya, apapun itu di Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai ke 16, atau bisa baca di depan sini. Tapi kita akan baca ayat ke 11 sampai 12 saja. Kelihatan tulisannya di sini? Kelihatan apa kecil? Kelihatan ya, oke. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim 6 ayat ke 11 sampai 12 dengan suara yang sangat kencang. Oke? 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbelantang di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Katakan amin. 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 Jadi hari ini kita mau sama-sama, kita mau sama-sama belajar tentang knowing your identity. Boleh belajar bersama-sama? Knowing your identity. Yang artinya mengetahui, mengenal identitasmu. Gideon ini adalah seseorang yang punya kekurangan dalam mengenal identitas diri. Penting banget dalam hidup ini kita mengenal identitas yang Allah berikan kepada kita. Dari awal tadi sejak ibadah dimulai, aku cukup amazed ya, karena hal yang akan aku share ke teman-teman ternyata sudah di-mention sedikit dari lagu-lagu kita, dari kalimat yang kita ucapkan. Banyak hal yang diucapkan terkait apa yang aku sharekan sebentar. Nah, di sini kita belajar kalau identitas yang Tuhan berikan itu berbeda dengan identitas yang dunia berikan kepada kita, bahkan yang kamu berikan sendiri dalam hidupmu. Oke, kita langsung aja. Apa yang harus kita tahu tentang identitas diri? What we should know about our identity. Boleh buka Efesus 2 ayat 10, teman-teman? Efesus yang kedua ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman boleh lihat kata buatan. Di poin pertama kita mau belajar tentang Allah yang memulai identitas kita. Di kata buatan itu kita sedikit belajar kata ya. Kalau dari bahasa Inggris itu disebut dengan workmanship. Kalau dari bahasa Greek atau bahasa Yunani disebut poema. Itu artinya sesuatu yang dibuat, sesuatu yang menghasilkan. Ini bisa bicara tentang karya seni, karya, atau puisi, atau pokoknya sesuatu yang menghasilkan. Jadi dari kata ini, dari kata salah, agak kagok pakainya ya. Dari kata buatan ini, kita bisa tahu bahwa kita dibuat oleh tangan Allah sendiri. Allah sendiri yang menenun kita, menenun teman-teman di rahim ibu. Dan ketika dia menenun, membentuk teman-teman dan saya, dia juga sedang membentuk identitas kita. Jadi Allah sendiri yang memulai identitas itu, bukan kita. Karena dia sudah menentukan identitas kita bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Nah, kita bisa belajar dari Gideon. Ini ada hal yang unik yang kita bisa belajar ya. Ketika malaikat Tuhan datang di ayat yang ke-11 tadi dikatakan malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon. Dikatakan Gideon saat itu sedang mengapa tadi namanya? Mengirik
hidup di dalam kelemahan, kamu nggak akan berkembang. Oke, mungkin kamu adalah orang yang pelupa, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ketika kamu memutuskan untuk aku nggak mau menjadi tokoh yang pelupa, kamu nggak akan naik level, kamu kan di situ-situ aja. Jadi kenali dulu kelemahanmu, kurangmu di mana. Kamu perlu mengupgrade diri dalam hal apa? Coba penting ya teman-teman sebelum tidur. Mungkin karena bawaan MBTI itu adalah INFP. Aku orang yang suka berpikir sedikit overthinking. Jadi sebelum tidur aku suka berpikir, aku hari ini harus melakukan kesalahan apa ya? Apa yang kurang dari aku ya? Itu ternyata itu penting. Kenapa? Karena saat itulah aku tahu, oke, aku harus belajar dalam hal ini. Aku harus di-upgrade lagi dalam hal ini. Dan ketika aku sadar aku di bagian mana, aku jujur kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa melakukan itu, Tuhan. Aku lemah dan aku butuh Tuhan, dan aku nggak mau hidup dalam kelemahanku. Jadi putuskan untuk tidak hidup dalam kelemahan. Semua manusia punya kelemahan, betul? Betul, punya kelemahan. Teman-teman punya kelemahan. Siapapun di dunia punya kelemahan. Tapi kita lihat orang-orang besar, kita lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat leader-leader kita, mereka orang-orang yang nggak sempurna, teman-teman. Tapi mereka memutuskan untuk nggak hidup dalam ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena Tuhan sudah buat, kembali lagi ke awal, Tuhan sudah buat identitas. Identitasmu adalah bukan orang-orang yang lemah. Jangan putuskan untuk hidup, untuk tinggal lagi dalam kelemahan. Kamu sudah belajar banyak firman Tuhan, kamu sudah terima banyak kebenaran. Firman itu mulai mengubahkan kamu. Dan ketika kamu ada keinginan buat kembali lagi ke dosa lama, ada keinginan buat kembali lagi ke kelemahan-kelemahan yang sudah kamu tinggalkan, segera berbalik. Seperti Kak Fana bilang kemarin, segera berbalik. Jangan lagi dihantui oleh hal-hal di mana Tuhan sudah bawa kamu keluar. Jangan lagi kembali ke dalam lumpur di mana Tuhan sudah angkat kamu keluar. Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah berjuang mungkin sampai mati untuk mengangkat kita. Bukankah sia-sia ketika kita memutuskan untuk kembali dari lumpur itu? Seperti babi yang kembali ke lubangan, kan? Kita nggak mau jadi babi, betul? Betul, karena kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi jangan lagi kembali kepada kelemahan. Jangan hidup dalam kelemahan. Amin? Amin. Ada satu statement yang cukup bikin mind blowing bagi aku pribadi. God's assignment is bigger than your ability. Tugas yang Tuhan berikan kepadamu lebih besar daripada kemampuanmu. Kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan rasanya berat banget untuk melakukan ini? Aku nggak bisa Tuhan. Kenapa Tuhan suruh aku ngomong di depan orang ketika aku sebenarnya adalah seorang pengalaman? Itu di luar kemampuanku. Tapi hal yang kita pelajari, Tuhan sedang membesar kapasitas. Ketika Tuhan kasih kamu sesuatu yang rasanya Tuhan, aku nggak bisa menghandle ini, bersyukur. Kenapa? Karena saat itu Tuhan sedang menarik kapasitasmu. Ditarik itu sakit. Coba, kalau aku tarik Reno badannya saat ini sakit nggak? Sakit kan? Kalau aku tarik menurut Tuhan. Kalau aku tarik badan Reno saat ini sakit nggak? Sakit. Yang namanya ditarik itu sakit. Tapi hasil dari tarikan itu adalah kapasitasmu bersama. Jadi teman-teman, stage hidup itu normalnya stage hidup itu adalah naik dan naik, kan? Kayak kita sekolah, SMP dulu, TK dulu, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan selanjutnya gitu. Kamu nggak akan, mungkin ini sering teman-teman dengar ya, kamu nggak akan naik kalau kamu nggak diperbesar kapasitasnya. Pekerjaan yang mungkin diberikan kepada kamu yang biasa-biasa kamu lakukan, oke, kamu kerjakan yang gitu aja, oke, disuruh susul kursi, ya udah kayak gitu aja gitu. Kamu nggak do more, ya udah kamu akan di situ-situ aja. Tuhan kasih kamu kepercayaan buat bermain musik, oke, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan seperti biasa, dan kamu tidak mengupgrade skillmu, kamu tidak sering kulik-kulik lagu, kamu nggak sering dengerin musik yang membuat kamu semakin peka dengan musik, ya udah kamu kan di situ-situ aja. Jadi ketika kamu do more, itu adalah salah satu bagian di mana Tuhan sedang membesar kapasitasmu. Jadi belajar untuk do more dalam segala hal, bukan cuma dalam pelayanan, dalam pekerjaan.
sedang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan? Sekolahmu adalah kepercayaan dari Tuhan. Pekerjaanmu adalah kepercayaan dari Tuhan. Jika kamu hanya mengerjakannya hanya untuk lulus ujian, naik kelas, dan udah begitu aja, apakah itu bagian dari tanggung jawab? Belajar menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab. Amin. Teman-teman boleh senyum biar aku tidak deg-degan. Ini diam-diam karena muda atau karena lah itu enggak ya? Next. Nah, statement from faith to faith. Kalau aku renungkan ya, gini. Karena tadi kan Tuhan sedang membesar kapasitas kita ketika kita nggak bisa mengerjakan sesuatu, ketika kita disuruh mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kita. Nah, hari ini aku mengerjakan dengan iman sedikit. Besoknya Tuhan percayakan yang lebih besar, imanku akan semakin diperbesar. Aku mengerjakannya dengan iman yang lebih besar. Besoknya lagi hal lebih besar lagi, iman lebih besar lagi. Besoknya lagi iman lebih besar. Sekarang bisa lagi iman lebih besar lagi. Itulah yang dinamakan from faith to faith. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Saat itulah kamu terus tambah-tambah imanmu. Kamu terus upgrade diri dalam banyak hal. Karena Tuhan mau kita di-upgrade. That's why Tuhan kasih sesuatu yang rasanya mustahil untuk kita lakukan. Dan percaya teman-teman, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan daya kita, tapi dengan Roh Kudus. Roh Allah yang adalah pribadi Allah sendiri. Allah itu Trinitas kan, Bapa, Allah dan Roh Kudus. Roh Allah yang adalah pribadi Allah berkenan di dalam kita loh. Kalau kita pikir itu hal yang biasa teman-teman, Allah loh berkenan dia di dalam kita, berkenan menjadikan kita baiknya. Allah yang maha kuasa dia di dalam kita. Dan bayangkan betapa besar potensi yang kita miliki, betapa besar hal kapasitas yang harusnya kita miliki teman-teman. Dan ketika teman-teman mau kotak-kotakkan Tuhan dengan pikiran teman-teman, aku gak akan berkembang. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu yang terbatas. Jangan kotak-kotakkan pekerjaan Tuhan. Karena Roh Allah itu gak berkotak-kotak. Roh Allah itu sesuatu yang nyata, tapi dia tidak berbentuk, dia abstrak kan? Gak bisa dilihat oleh mata, tapi dia nyata. Jadi jangan membatasi pekerjaan Tuhan di dalammu dengan pola pikirmu sendiri. Ini penyakit anak muda adalah pola pikir. Karena aku anak muda, aku juga pernah mengalami itu. Aku terlalu membentuk Tuhan, sok-sok mengajari Tuhan dengan pola pikirku. Itu yang harus kita ubah teman-teman. Kita gak bisa mendikte Tuhan, gak bisa. Kita ciptaan, kita bukan pencipta. Jadi yang berhak mengatur ciptaan adalah pencipta. Gitu ya. Oke. Last, perjumpaan dengan Tuhan adalah kunci. Gideon, kapan dia tahu dia adalah pahlawan yang gagah berani? Ketika malaikat Tuhan datang kepada dia, ketika Tuhan itu sendiri datang kepada dia. Jadi kita bisa tahu siapa kita, identitas kita siapa ketika kita datang kepada Tuhan. Kita nggak tahu identitas kita ketika kita bermain-main di luar sana. Kita nggak tahu siapa identitas kita dengan benar ketika kita hanya menghabiskan waktu dengan game 24/7 game. Kita nggak bisa tahu siapa kita dengan benar. Tapi kita bisa tahu siapa kita ketika kita datang kepada Tuhan. Di saat Tuhan berjumpa dengan Gideon, disitulah Tuhan memberitahu, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Amin. Dan ayat 16, teman-teman lihat, dikatakan
Tuhan. Dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Kalau kita baca, nanti teman-teman bisa baca di rumah, di Hakim-Hakim ke-7 ayat yang ke-7 dan ke-16. Awalnya ada berapa puluh ribu ya pasukan Gideon ya? Ada 10.000. Terus Tuhan suruh kurangi, Tuhan suruh kurangi sampai akhirnya berapa sisa? 300. Dari puluhan ribu sampai ke 300. Pengurangan yang sangat jauh, sangat banyak. Secara manusia sekarang melihat, oh itu sangat terbatas. Bagaimana kamu menghadapi orang India yang seperti pasir di tepi laut dengan 300 orang? Ini cerita yang teman-teman sering dengarkan. Tapi Gideon menghadapi orang-orang India yang seperti pasir di tepi laut banyaknya. Yang tadinya dia sembunyi di dalam lubang. Seperti itulah. Yang tadi dia sembunyi di dalam lubang, dia berani keluar, menunjukkan dirinya, menunjukkan siapa Tuhannya, dan dia berani menghadapi pasukan Midian dengan 300 orang. Itulah dampak ketika dia mengenal siapa dia. Dia menghidupi apa kata Tuhan, bukan kata apa dunia tentang dia. Dia hidupi, aku adalah pahlawan yang gagah berani. Seperti tadi pujian kita di awal, I am blessed, I am whole, I am whole, I am healed. Aku diberkati, aku disembuhkan, aku utuh di dalam Tuhan. Ketika kita hidupi itu teman-teman, kita akan jadi orang yang berbeda. Hidupi apa kata Tuhan tentangmu, bukan apa kata dunia tentangmu. Dunia bisa bilang kamu gagal, dunia bisa bilang kamu jelek, dunia bisa bilang kamu gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang kamu diberkati, kamu utuh, kamu sembuh. Itu yang kata Tuhan. Hidupi apa kata Tuhan. Kemudian Gideon tidak dibatasi oleh keterbatasannya. Tadi seperti pertanyaan, siapa yang punya pedang dalam menghadapi pasukan Midian? Hanya Gideon. Udah 300 pasukannya, yang punya pedang hanya 1. 300-nya ngapain? Mereka hanya bawa nafil,
keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah kita, keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal besar, keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah kita. Iblis sedang berusaha untuk merampas hidup kita. Jadi pertanyaannya, apakah kita menggunakan iblis merampas itu? Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Allah datang untuk Allah datang untuk memberikan hidup kepada kita. Apakah kita akan membiarkan dunia menguasai kita? Ada yang mau membiarkan dunia menguasai hidupnya? Aku percaya nggak ada, karena kita mau menjadi orang-orang yang merdeka, nggak mau dibawa jajahan, kan? Konklusi yang biasanya jadi konklusi adalah bagian terbaik dari orang-orang tua. Konklusinya adalah see yourself the way God sees you. Lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat dirimu, bukan sebagaimana dunia melihatmu. Iblis datang memang untuk mencuri keyakinanmu, merusak keyakinanmu, merusak talentamu, dia merusak kapasitasmu. Tapi lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat dirimu. Dunia boleh berkata apapun tentangmu, bahkan dirimu sendiri boleh memandang dirimu jelek, tapi belajar melalui ubahkan pola pikirmu, ubahkan pola pandangmu, dan lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat dirimu. Seperti pujian tadi, I am blessed. Lihat dirimu sebagai orang yang diberkati Tuhan. I am called. Lihat dirimu sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib. I am whole. Lihat dirimu sebagai orang yang utuh di dalam Tuhan. Kamu utuh, kamu gak setengah-setengah di dalam Tuhan. Kamu utuh, diciptakan dengan utuh sempurna, teman-teman. Lihat dirimu seperti itu. I am favored. Lihat dirimu sebagai orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, bukan orang yang penuh dengan murka Tuhan. Penting untuk kita tahu, ya Tuhan memang tidak berkenan atas setiap dosa-dosa dan itu mendatangkan murka. Tapi ketika intimidasi iblis, aku tidak melakukan dosa, mungkin dosa di masa lalu. Tapi suara-suara iblis bisa datang, kamu berdosa, kamu tidak layak. Tapi Tuhan sudah melunasi semuanya. Lihat dirimu sebagai orang yang tebus, orang yang sudah disempurnakan oleh darah Tuhan yang sempurna. Darah itu sudah mengalir dalam kita. Itulah identitas kita, teman-teman. Identitas kita di dalam Tuhan. Dan yang mau aku tekankan lagi, teman-teman, Tuhan gak pernah mau memakai orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang siap untuk diubahkan. Siapa yang mau yang siap untuk diubahkan? Biarlah ketika tangan teman-teman terangkat, itu berdasarkan pengakuan teman-teman, Tuhan akan berubah. Malam hari ini coba belajar dari kenali dirimu, kenali kelemahan dirimu. Akui pada Tuhan, Dia sanggup mengubahkan kelemahan menjadi suatu kekuatan bagi dia. Gideon yang awalnya seorang pengecut, jadi orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Mungkin kita tidak akan membebaskan bangsa Indonesia dari jajahan-jajahan, mungkin ya. Tapi Indonesia tidak sedang dijajah sih. Ya, mungkin kita tidak sedang membebaskan Palestina dari Israel. Mungkin tidak seperti itu. Tapi kita sedang membebaskan diri kita dari jajahan iblis. Ketika teman-teman memutuskan untuk 24/7 main game, mengabaikan tugas, mengabaikan tanggung jawab, bukan itu jajahan. Ketika teman-teman memutuskan untuk nonton drakor dari jam 7 sampai jam 7 lagi, bukan itu jajahan. Kita mau bebas, amin. Ketika kita tahu siapa kita kenal siapa kita akan tahu cara bertindak. Dan ketika ibadah-ibadah seperti itu, teman-teman, ketika kita sadar, aku adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah ketika ibadah kita akan belajar memberikan yang terbaik? Bukankah ketika ibadah kita akan memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan? Karena kita tahu siapa kita, itu akan menggerakkan kita, teman-teman. Jadi jangan sampai salah melihat dirimu. Jangan digerakkan